penarikan pajak itu sama kira-kira analognya itu ketika memerah susu sapi. Kalau kita ingin mendapatkan susu sapi yang kualitasnya baik, jumlahnya juga yang terbaik, ya, itu sapinya harus dalam keadaan sehat, pakannya baik, dipelihara dengan baik. Ketika kita perah, kita akan mendapatkan hasil terbaik dengan jumlah yang terbaik juga. Tapi sebaliknya ketika sapinya lagi sakit, ya kan, kurus, kalau kita peras sedalam apapun kita memerasnya, sekuat apapun, sebanyak apapun kita memerasnya, itu tidak akan menghasilkan jumlah yang terbaik dan kualitas terbaik, malah bisa berbahaya bagi sapinya. Sesi kali ini kita bersama dengan seorang guru besar dari Universitas Bengkulu. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Andi Irawan, gitu ya. Kita akan bersama dengan beliau mengupas tuntas berkaitan dengan rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang KUP, Ketentuan Umum Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan. Ini yang belakangan ini memang agak menjadi heboh di antara kita semua. Bahkan ya saya menyebut menguras energi. Sayang sekali seperti yang kita bahas di sesi pertama. Jadi di sesi kemarin kita membahas ini agak satu persoalan karena di tengah liarnya pemberitaan belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah, gitu ya. Yang ada justru hanya Bu Menteri Sri Mulyani, ya kalau kita baca di media hanya seolah-olah agak kiku, ada agak kesal karena ini bocor keluar. Padahal ini kan dokumen publik. Kalau kita baca di konstitusi malah harusnya pada saat penyusunan revisi di pemerintah pun sudah harus ada sosialisasi. Kalau di DPR itu konsultasi publik. Nah, kita akan bersama Prof. Irawan. Ada dua hal yang krusial yang berkaitan dengan hajat hidup kita, gitu ya. Yaitu adalah rencana pemerintah memasukkan perluasan sasaran pajak. Jadi perluasan itu adalah berkaitan dengan, saya menyebutnya istilah ini Prof. Istilahnya adalah itu kebutuhan perut dengan kebutuhan otak. Jadi kebutuhan perut itu adalah sembako yang akan disasar pajak, tapi juga kebutuhan otak sekolah dan pendidikan. Sebenarnya pandangan Prof, seberapa parah sih sebenarnya kondisi negara kita sekarang ini? Kok sampai yang hal yang prinsip dasar loh, kalau kita bicara konstitusi kan sebenarnya dua hal ini yang lebih utama dijamin, gitu ya, kewajibannya negara, tapi ini kemudian disasar masuk untuk sebagai bagian dari pendapatan, gitu. Itu gimana itu Prof? Baik Mas Sam, jadi begini ya, kalau menurut hemat saya, memang kalau negara itu melakukan pemungutan pajak yang heavy, kalau bahasa Inggrisnya itu dalam ya, berat ya, baik secara intensifikasi ataupun ekstensifikasi, itu ada indikasi, kalau katanya Ibnu Khaldun itu ada indikasi bahwa negara itu lagi bermasalah. Nah, dan mengapa dikatakan bermasalah? Karena aktivitas ekonomi pasar itu kan sesungguhnya pelaku utamanya adalah kalangan swasta, ya kan? Ya. Jadi kalau pemerintah melakukan pemungutan pajak secara masif, itu kan akan memberatkan atau menekan aktivitas ekonomi kalangan masyarakat dan swasta itu. Padahal kekuatan utama perekonomian itu adalah dari aktivitas ekonomi itu. Nah, kalau dia apalagi dalam kondisi sekarang ya, saya tuh menganalogkannya begini Pak Samir. Jadi kalau kita ingin filosofi penarikan pajak itu sama kira-kira analognya itu ketika memerah susu sapi. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan susu sapi yang kualitasnya baik, jumlahnya juga yang terbaik, ya, itu sapinya harus dalam keadaan sehat. Pakannya baik, dipelihara dengan baik. Nah, ketika kita perah, kita akan mendapatkan hasil terbaik dengan jumlah yang terbaik juga. Nah, tapi sebaliknya ketika sapinya lagi sakit, ya kan, kurus, kalau kita peras sedalam apapun kita memerasnya, sekuat apapun, sebanyak apapun kita memerasnya,
itu tidak akan menghasilkan susu sapi yang tadi yang jumlah yang terbaik dan kualitas terbaik, malah bisa berbahaya bagi sapinya. Nah, itu kira-kira analognya begitu. Nah, kondisi hari ini dalam kondisi COVID-19 seperti ini, ya, kita masih dalam keadaan krisis. Pemerintah itu kan memberi sinyal ke publik, sinyal yang jelek, ya. Walaupun dikatakan belum sekarang kan penerapan PPN sembako itu, tapi itu memberikan sinyal ke publik, ke masyarakat, ke pasar, itu sinyal yang ekspektasi yang negatif terhadap perekonomian. Orang akan menilai, oh, kehidupan kita akan semakin sulit ke depan. Betul. Karena ada rencana seperti ini. Ini menurut saya suatu sinyal yang diberikan itu bukan sinyal yang optimis, bukan sinyal yang bersifat stimulatif, tapi sinyal yang sebaliknya. Sinyal yang semakin mempersulit begitu. Begitu Pak Sam kira-kira gambarannya. Nah, itu analoginya itu menarik, Prof. Jadi sapi gitu ya. Nah, kalau kita baca di penjelasan pemerintah kan sebenarnya yang agak parsial juga gitu kan. Kayak gitu yang disebut adalah misalnya ketika dia menyebut pengelompokan. Jadi katanya tidak semua jenis akan dipajak, macam-macam, ada kelas premium. Ini kan akhirnya kemudian membuat kelas baru di masyarakat kan gitu. Jadi seolah-olah padahal. Jadi begini Pak. Ya. Pak Sam, kalau kategori ada sembako premium dan sembako yang non premium, yang katanya saya juga baca hari ini bahwa pemerintah akan menerapkan pajak sembako itu dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, kan? Begitu katanya, kan? Bahwa kalau orang-orang kaya yang mengkonsumsi misalnya beras premium atau daging premium seharusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi, sedangkan orang-orang miskin atau rakyat biasa yang mengkonsumsi beras yang biasa ataupun daging yang bukan kategori premium itu bisa pajaknya bisa dikurangi, pajak PPN-nya, atau bahkan bisa dihilangkan. Itu yang saya baca dari informasi dari Ditjen Pajak. Tapi permasalahannya, ya, dampak dari PPN itu tidak bisa diisolasi terhadap kalangan miskin, ya kan? Dampak yang paling penting dari penerapan PPN sembako itu, harga-harga sembako itu akan naik. Ketika harga-harga sembako itu naik, inflasi akan bertambah juga. Dan dampak inflasi itu yang paling berat terasa itu adalah kalangan miskin. Nah, itu tidak bisa diisolasi itu. Jadi kalau dikatakan tadi prinsip keadilannya, penerapan pajaknya oke lah, kita katakan nanti orang miskin sembakonya tidak dipajak misalnya, atau kalaupun dipajak kecil. Tapi dampak dari kebijakan ini, penerapan sembako itu, pajak sembako itu pasti menghasilkan, kan itu semua sembako itu. Ya. Kenaikan beras saja itu kontribusi terhadap inflasi cukup tinggi, apalagi kalau semua sembako dinaikin, daging, telur, susu, ya kan, sampai garam naik semua. Itu kan dampaknya luar biasa inflasinya, dan ketika inflasi itu terjadi, yang paling berat merasakannya itu adalah orang-orang miskin yang daya belinya rendah, pendapatan mereka juga rendah. Nah, itu yang tidak bisa diisolasi oleh negara, dampak itu. Itu yang saya maksud, Prof. Jadi sampai kemudian pernyataan saya tadi itu seberapa parah sih sebenarnya negara kita, kan? Apa memang tidak ada lagi sumber-sumber pendapatan lain gitu? Kalau kita bicara tadi itu kan soal kelas gitu ya, kan sudah ada PPh, yang pajak individual gitu loh. Ada orang kaya pasti akan tinggi penghasilannya, berarti dengan PPh ada satu kan. Ini kan PPN nih, gitu. Jadi agak berbeda. PPh dan PPN kan di situ. Itu yang saya agak ini gitu, Prof. Ya. Dan sampai saya menyebut apa iya gitu ya, tidak ada lagi ini. Yang menjadi penting juga saya kira betul tadi, Prof. Yang implikasi ke kalangan masyarakat biasa ini kan. Gimana itu sampai kemudian bisa tadi pertama implikasinya itu inflasi ya, bagi kita masyarakat sebagai konsumen pasti akan berdampak, khususnya tadi kalangan miskin ya, menengah ke bawah lah ya.
Tapi jangan salah, kalangan produser yaitu petani juga akan mendapatkan dampak negatif juga. Kita itu data BPS tahun 2018 ya, survei antar sensus itu yang menunjukkan petani gurem kita itu jumlahnya ada sekitar total antara jumlah petani gurem itu jumlah petani gurem itu luas lahan 0,5 itu sekitar 16 juta petani ya. Kemudian ada petani lahan sempit yaitu 0,5 sampai 0,9 itu ada sekitar 4 juta petani. Jadi sekitar 20 juta. Ada 20 juta petani kita itu kategorinya adalah petani gurem dan petani kecil, petani lahan sempit ya. Nah, mereka ini ketika tadi pemerintah menerapkan kebijakan PPN terhadap sembako, harga sembako itu akan naik ya di tingkat retail. Tapi agar sembako itu tidak di retail itu tidak terlalu tinggi naiknya, yang akan ditekan itu adalah harga di petaninya. Ya. Jadi dibeli di harga petani akan jauh lebih rendah agar kenaikan harga di tingkat retailnya tidak terlalu tinggi. Karena apa? Petani yang dikorbankan karena petani itu dalam supply chain kita pelaku yang paling lemah posisi tawar. Itu dia tidak punya kekuatan untuk maka ketika harga naik di tingkat retail misalnya itu akan ditransmisikan ke petani. Caranya adalah menekan harga di tingkat petani. Nah, itu yang dampak lain yang akan dialami oleh kalangan masyarakat kecil kita, yaitu petani gurem dan petani lahan sempit yang jumlahnya itu total tadi saya katakan ada 16 juta untuk petani gurem dan 4 jutaan untuk petani lahan sempit. Jadi ada total 20 juta rumah tangga petani malah itu, rumah tangga petani ya. Jadi cukup memberatkan kalau itu diterapkan bagi bukan hanya kita, bagi konsumen masyarakat kategori menengah ke bawah, tapi bagi sejumlah besar petani Indonesia. Ya. Saya belum punya data, Prof. Hitung-hitungan di pemerintah itu kira-kira potensial pendapatan dari pajak ini gitu ya. Kan analogi Prof tadi itu menurut saya menarik untuk kita semua ya. Kalau mau peras susu sapi atau susu kambing gitu ya, domba, itu kan harus gemuk dulu, harus ini. Ya, benar. Kondisi masyarakat, ya. Harusnya kan justru sesuai konstitusi, masyarakat sekarang harus disubsidi sembako malah gitu kan? Nah, kondisi kita sekarang ini kan kita lagi krisis nih, ya. COVID-19 ya. Ada COVID dan dampaknya kan selama 4 triwulan berturut-turut kan pertumbuhan ekonomi kita negatif. Nah, itu kan kondisinya kalau tadi ibaratnya sapi tadi kondisinya lagi tidak sehat, ya kan? Atau lagi kurus gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu harusnya yang dilakukan adalah stimulasi, ya, bantuan dari negara kepada masyarakat, ya kan? Bukan menarik pajak, karena pajak itu kan sifatnya dia bukan stimulasi, ya. Kalau pajak itu kan pengenaan pajak itu ya bukan menstimulasi ekonomi, tapi sebaliknya. Kondisi seperti itu bisa dilakukan ketika perekonomian sudah pulih, ya. Tidak angka pengangguran menurun, kemudian pertumbuhan ekonomi kita misalnya kembali menjadi 5% ke atas gitu kan. Nah, ekspor kita meningkat, investasi meningkat. Nah, pada saat itu ya akan dengan sendirinya pajak juga akan meningkat. Dan ketika saat itu mau pemerintah menerapkan kebijakan pajak yang sifatnya diversifikasi pemungutan pajak, itu saya rasa tidak menjadi masalah. Tapi dalam kondisi hari ini dan kita belum tahu nih sampai selesai kapan ini COVID-19 ini ya. Jadi ketika itu keluar, walaupun kata Bu Sri atau dari pemerintah itu belum, bahkan DPR pun belum menerima katanya begitu kan, rancangan undang-undang yang dimaksud, tapi itu kan memberikan sinyal saya katakan tadi ekspektasi negatif kepada kalangan pelaku ekonomi pangan khususnya. Itu menyebabkan timbul disinsentif untuk aktivitas ekonomi di sektor pangan.
gitu, Pak Som. Saya kebetulan kemarin ada diskusi dengan ini Prof, dengan anggota DPR dari Komisi 11 gitu ya. Saya ada wawancara juga dengan beliau. Ini menarik. Jadi selain persoalan COVID, memang sekarang ini yang belum pasti. Ternyata kan beban utang kita yang justru harus sekarang mendesak itu kan 6.000 triliun gitu. Ya, ya. Ini kan yang agak problem. Sementara pembangunan untuk apa? Intervensi program kita kan banyak dari ke infrastruktur yang tidak langsung berdampak gitu loh. Bahkan ada beberapa sasaran yang tidak tepat gitu ya. Ada waduk yang ternyata tidak ada irigasi. Itu Presiden Jokowi sendiri kan? Ya, benar Pak Sam. Jadi dalam kondisi seperti ini memang logikanya dalam kondisi krisis itu kan proyek-proyek mercusuar itu harus berani kita koreksi ya. Dan itu kan membutuhkan anggaran yang sangat besar, misalnya termasuk pembangunan ibu kota baru, ibu kota negara yang baru itu, yang di Kalimantan, itu kan perlu juga dikoreksi atau ditunda. Nah itu belum ada undang-undangnya, Prof. Iya. Tapi masalahnya kalau kita perhatikan itu tetap jalan terus kelihatannya. Ya kan? Nah, mungkin kesempatan ini kalau memang ada dari kalangan pemerintah mendengar, mungkin kita berharap hal-hal yang seperti itu perlu dikoreksi. Proyek-proyek infrastruktur yang besar-besar itu dalam kondisi kita lagi hutang yang besar, kemudian kondisi masih krisis ekonomi karena COVID-19, proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran yang besar yang tidak langsung berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, ya itu sebaiknya memang harus di reschedule, ditunda dulu, ya kan, begitu Pak Sam. Jadi harusnya bukan malah memperluas ini ya sasaran pajak sampai ke saya istilahkan tadi itu adalah isi kebutuhan, isi perut, benar. otak di sekolah gitu ya. Tapi kemudian harusnya menata struktur di APBN kita karena mengurangi belanja infrastruktur gitu ya di belanja. Nah, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena memang ini juga Prof, kalau tidak salah ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dari persetujuan itu ya tentang Perpu Nomor 1 tahun 2020 APBN dengan stabilitas ekonomi itu kan menarik tuh. Soal perluasan defisit APBN yang harusnya berdasarkan Undang-Undang Keuangan kan cuma 3%. Kemudian bisa diberi kelonggaran sampai kemudian unlimited di 2001, 2020, 2021. Nah 2023 ini kan kembali normal 3%, sementara pendapatan belum ini. Apa itu juga bagian dari sampai saya misalkan pemerintah ini Prof, kayaknya sudah jurus mabuk yang keluar yang dibaca sisa ini. Ya, memang saya juga gimana ya, di DPR itu yang mungkin saya secara pribadi agak heran mengapa misalnya kebijakan-kebijakan yang berimplikasi kepada peningkatan hutang itu disetujui, ya kan? Disetujui oleh DPR RI. Ya mungkin karena jumlah partai koalisinya yang dominan sehingga bisa lancar. Tapi itu perlu diingatkan juga karena kan hutang itu kan menyebabkan pemerintah ke depan siapapun itu, apakah dari Golkar kah, atau dari Gerindra kah, atau dari siapapun, itu akan berhadapan pada kesulitan gerak, ya, karena anggaran mereka akan terbatas dan harus membayar hutang, sehingga siapapun pemerintahnya pada waktu itu akan kesulitan untuk melakukan eksekusi janji-janji politik mereka kepada rakyat, ya, untuk pembangunan itu, karena anggarannya menjadi sangat terbatas, ya kan? Harus membayar bunga hutang dan hutangnya. Nah, itu yang harusnya disadari oleh semua partai politik sehingga tidak mudah menyetujui kebijakan yang berimplikasi pada defisit anggaran yang besar yang konsekuensinya adalah hutang. Gitu Pak, menurut hemat saya. Tapi saya tidak mengerti juga kenapa partai-partai politik itu bisa setuju ya. Padahal itu kan implikasi nanti kalau mereka jadi presiden, mereka jadi kelabakan itu nanti.
Sisa presiden nanti Ya kan? sisa cuci piring dia. Iya, dia Nah, mau bangun yang baru, anggarannya tidak ada, ya, atau anggarannya terbatas, mau utang lagi gitu. Akhirnya kita akan apa terjebak pada pembangunan berlandaskan pada hutang. ya betul. Kalau malah diskusi kemarin itu di Komisi 11 itu Prof menyebut bahwa ini kan ada indikasi-indikasi yang memang agak krusial ya. Karena kita sudah melampaui ya dari ambang batas yang tidak menyebut bahwa krisis seperti 98, tapi kalau ini tidak segera direm, ini akan berbahaya di situ gitu ya. Tapi terlepas itu Prof, kalau kembali di diskusi kita sekarang ini, kira-kira uh, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa harusnya dilakukan oleh pemerintah? Misalnya gini, oke, pajak untuk sembako, apapun alasannya kita tolak lah gitu ya. Kita ini, lalu kemudian pajak ke sekolah. Saya kebetulan sehari-hari justru mengadvokasi soal pendidikan, Bro. Oke. Dan di Kota Bogor ini, Kabupaten Bogor ini ada Prof cuma 9 menit dari Istana Bogor, itu sudah bertahun-tahun sekolah itu roboh, dan itu tidak ada perhatian. Ini SD negeri, ya. Ada ratusan sekolah di sini roboh di Kabupaten Bogor, tapi fakta kalau sekolah ini dipajak lagi kan problem tuh. Nah, maksudnya Iya. apa yang bisa kita lakukan gitu loh, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu ya, supaya Ya. pendapatan bisa ada, tapi kemudian tidak menyasar, justru membuat semakin sakit masyarakatnya. Sebenarnya begini Pak Sam, sebenarnya masih bisa ya penetapan pajak itu kan di negara-negara Barat, misalnya negara-negara maju kan ada pengenaan pajak pada pangan ya Bu, pangan-pangan yang sifatnya pangan olahan yang bisa berkonsekuensi pada mendatangkan penyakit kalau dikonsumsi berlebihan. Misalnya pangan olahan yang mengandung gula pemanis ya. Jadi semakin banyak kadar gulanya, maka pajaknya akan semakin tinggi. Ya, itu salah satu contoh kalau mau diterapkan, ya kan? Jadi pangan-pangan olahan yang ada di supermarket atau apapun semakin tinggi kadar gulanya, maka pajaknya bisa diterapkan semakin tinggi. Itu contoh. Atau kalau itu perlu kita support kalau ke situ. Iya. Dan itu sudah contoh yang bagus di negara-negara maju sudah dilakukan itu. Jadi kalau dia kadar gulanya semakin tinggi, maka dia pajaknya akan semakin tinggi untuk mencegah masyarakat mengkonsumsinya berlebihan, ya kan? Ya. Nah, yang seperti itu bisa dilakukan pemerintah atau komoditas yang ya contohnya minuman beralkohol, ya itu juga bisa. Rokok, ya, bahkan rokok bisa rokok atau minuman beralkohol yang seperti itu bisa tetap bisa diterapkan pajak yang seperti diinginkan oleh pemerintah. Tapi tidak sembako seperti yang kita ketahui tadi. Bahkan saya bacakan beras, gabah, telur, susu, apalagi itu, garam, bahkan daging, sayur-sayuran, buah-buahan itu ya tidak pas ya. Nah, jadi kalaupun ingin diterapkan pajak, ada caranya, yaitu pajak komoditas-komoditas pangan, olahan, pabrikan, yang tadi kalau konsumsi berlebihan itu mengganggu kesehatan. Contohnya tadi yang mengandung kadar gula ya, semakin tinggi kadar gulanya, pajaknya semakin tinggi, atau yang mengandung alkohol. Nah, yang kayak gitu, tapi pemerintah nggak berani. Saya juga mungkin tidak berani mungkin ya, karena implikasinya itu kan banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar ya. Yang industri yang di belakangnya adalah para konglomerat. Mungkin agak sungkan menerapkan kebijakan seperti itu. Padahal itu seharusnya dilakukan seperti itu. Kalau ingin menerapkan prinsip keadilan tadi. Begitu, Pak Sam. Saya malah sempat gini, Prof. Saya agak khawatir kan selama ini kan kilat-kilat itu di pinggir jalan gitu ya, di jalur-jalur protokol di mana gitu ya. Itu kan ada iklan untuk misalnya reklame itu kan pajak untuk sekolah, pajak untuk pembangunan jembatan, pajak itu. Saya takutnya nanti justru yang muncul adalah bukan lagi itu, tapi yang muncul bahwa belanja sembako ingat pajak. Iya.
sekolah ingat pajak. Nah itu kan repot nih kalau seperti itu gitu ya. Ini kan soal ini. Tapi saya nggak paham juga. Kalau kita baca di Permenkyu sebenarnya 9, kalau nggak salah ya 99 atau 90 ya, tahun 2020 malah 14 bahan pokok itu kan tidak dikenakan pajak gitu ya. Ini Ya. saya lagi mengecek argumentasi itu, Prof. Argumentasi sampai memasukkan sembako ini dengan sekolah untuk ini. Ya, kalau yang kita baca dari Ditjen Pajak itu kan, hari ini saya lihat di di share di Twitternya Ditjen Pajak juga mengatakan bahwa ini dalam rangka itu tadi kan, untuk katanya untuk prinsip keadilan. Tapi tadi yang saya katakan tadi bahwa komoditas sembako ini baik yang premium maupun yang sembako yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya kan semuanya tidak kena PPN. Nah, untuk prinsip keadilan, maka yang konsumsi dari sembako yang premium, ya, beras premium atau daging yang premium, itu akan dikenakan PPN. Sedangkan kualitas yang non premium bisa jadi tidak kena PPN, atau kalaupun kena PPN tarifnya kecil, ya kan? Itu argumentasi dari pihak berwenang, dalam hal ini oleh Ditjen Pajak. Tapi tadi setelah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengisolasi dampak negatif dari inflasi yang ditimbulkan itu kepada kalangan miskin, ya kan? Kalangan miskin yang pasti paling menderita kalau semua pangan itu tadi dipajak, bukan harganya pasti akan naik, ya. Dan bukan hanya 1-2 yang naik, semuanya akan naik. Ya. Nah, semuanya dikenakan pajak. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi juga, ya, petani tadi dirugikan karena petani itu tidak mengenal produksi premium atau produksi non premium. Yang menyebabkan premium itu kan olahan lebih lanjut. Ya, ya. Nah, bukan petani yang menjadikan misalnya daging itu menjadi premium atau beras itu menjadi premium, tapi olahan lebih lanjut dari proses tata niaga selanjutnya, off-farm-nya di luar usaha tani, ya. Di petani beras, gabah. Ya, beras, gabah. Tapi kan proses lebih lanjut, diolah dengan tingkat kadar keringnya tertentu dan macam-macam lainnya. Nah, itu kan bukan petani yang melakukan itu, tapi adalah pelaku yang lain. Biasanya itu adalah dari kalangan pengusaha pabrikan, ya. Itu yang mengolah komoditas itu menjadi premium. Jadi ya petani tidak mengenal istilah premium atau non premium, maka dampaknya pasti mereka akan terkena itu, walaupun yang dikenakan itu premium, sumbernya kan tidak ada istilah premium dan non premium di petani. Nah, ketika itu naik, ya, harganya naik karena kena pajak. Nah, biasanya yang dijadikan petani itu akan tertekan harganya agar kenaikan itu bisa dikurangi di tingkat konsumen. Jadi harga petaninya yang ditekan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Saya sebagai seorang yang menekuni ekonomi pertanian, itu yang saya khawatirkan. Jadi petani itu akan termasuk yang worst off, yang mendapatkan dampak negatif dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menaikkan PPN sembako itu, atau mengenakan PPN sembako, sorry. Ya. Sama juga saya agak ini, Prof, saya orang awam gitu ya. Kalau beras mungkin masih bisa dijelasin bahwa ada proses di tata niaga lain yang kalau di pabrik gitu ya, yang berproses itu premium. Ini kan sampai masuk adalah soal sayuran nih, soal sagu. Gimana mau dikotomi itu kan? Tiba-tiba untuk memberi di situ PPN di sini. Kan PPN itu kan bukan sebenarnya nih. PPN ini kan akhirnya lari kepada penikmat terakhir ya. Iya, benar. Gimana itu untuk ini gitu ya? Saya enggak paham di situ sebenarnya. Itu tadi Pak, prosesnya itu kan bukan di petani mungkin yang menyebabkan dia menjadi premium kan. Kalau daging itu kan ada, bisa jadi ya kualitas premium. Kalau apalagi peternak kita tidak care dengan itu kan biasanya daging, bisa jadi daging impor, ya.
seperti itu. Oke, nggak jadi masalah itu, misal diterapkan pajak, ya. Tapi permasalahan tadi seperti saya katakan, dampak setelah dikenakan itu, ya setelah diterapkan kebijakan itu, nah yang dirugikan adalah kenaikan harga-harga, ya, inflasi, itu kan yang kita tidak bisa mengisolasi itu terhadap orang-orang miskin tadi itu, terhadap sekitar 16 juta petani gurem dan 4 juta petani lahan sempit dan sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah, atau ya sekian puluh juta masyarakat kita yang miskin. Nggak bisa kita isolasi dampak negatif itu. Kesimpulannya penerapan dua pajak ini akan justru bukan mensejahterakan, tambah ibarat tadi ternak membuat tambah sakit saja ternak. Kalau saya berpendapat ya memang kebijakan ini ya kontraproduktif. Apalagi belum sampai ke DPR ya, belum dibahas DPR, lebih baik memang dianulir sebelum tidak perlu ditindaklanjuti, dijadikan pembahasan di DPR RI misalnya gitu kan. Karena menurut saya resistensinya tinggi sekali ya gitu kan. Kalau istilahnya di beberapa anggota DPR itu jangankan dibahas, diwacanakan saja sudah sesat. Tapi kita lihatlah seperti apa nanti di DPR, karena ini masih juga Prof. Teman-teman masih melacak karena pengakuan dari pemerintah itu surat pengantarnya, suratnya dari Presiden sudah masuk gitu ya. Yeah. Kita nggak tahu apakah pimpinan yang memang belum lepas keluar atau seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan gitu lah. Baik, makasih banyak Prof. Ini masukannya saya ingin memberi catatan sebelum di closing gitu ya, sekaligus klarifikasi nanti bahwa apapun argumentasinya gitu ya. Satu, memang ini niatan ini justru bukan memberi sikap optimisme negara gitu ya. Tapi ini justru memperlihatkan informasi bahwa ada situasi yang sedang dialami negara kita sekarang ini, agak situasi sulit lah gitu ya. Kita belum menggunakan istilah krisis gitu. Situasi sulit yang ternyata tidak bisa ditangani secara baik gitu. Yang kedua, bahwa meskipun disebut argumentasinya pemerintah soal keadilan, ternyata itu juga tidak tepat dan bahkan bisa berimplikasi kepada masyarakat kaum bawah, lebih membuat kemiskinan gitu ya. Terutama tadi yang menarik soal petani. Jadi ada 20-an juta petani kita dari 4 juta petani lahan sempit, Prof ya? Ya, 16 juta petani gurem. Petani gurem itu lebih parah dari lahan sempit. Luas lahannya dikurang dari 0,5 hektar. 0,5 hektar. Jadi itu belum ini. Jadi semakin makan akan lebih problem. Sebenarnya ada solusi yang ditawarkan tadi Prof, ini menarik. Yaitu adalah soal insentifikasi pajak di makanan pemanis ya, minum pemanis. Itu menarik dengan di soal cukai. Jadi saya kira ini menarik ya, dan pemerintah harus main di sana ya, meskipun kita lihat mudah-mudahan lagi itu. Saya kira itu Prof, makasih. Ada closing statement-nya Prof? Tidak ada Pak Sam, terima kasih. Itu aja saya rasa. Dan satu lagi mungkin kita berharap, saya sangat berharap ini dibatalkan ya. Mungkin mudah-mudahan Presiden Jokowi mendengar beragam aspirasi ini kan, mayoritas adalah penolakan menurut hemat saya. Tidak ada yang, belum saya dengar ada yang menerima ya. Muhammadiyah, NU juga menolak kan. Mudah-mudahan Presiden Jokowi juga mengambil inisiatif untuk membatalkan itu ya, tanpa perlu nanti Bu Sri harus mendiskusikannya dengan DPR RI, Komisi 11. Makasih Prof. Yep. Masih ada kesempatan secara konstitusi, masih ada kesempatan dari pemerintah untuk menarik kembali. Masih ada, dan pemerintah punya hak untuk menyatakan tidak berpendapat dalam kalaupun seandainya dibahas masih bisa menolak ini ya. Dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan, tidak seperti kasus yang lain dibiarin tapi kemudian statement seolah tidak gitu. Ini kita berharap konsistensi. Sekali lagi makasih Prof atas pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.